Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tifa, biasa dipanggil Sofi, NBI 14622000129. Di video ini, aku akan eh, mendemokan beberapa AI yang mungkin bisa membantu mempermudah pekerjaan kalian. Nah, yang pertama itu ada Adobe Firefly. Nah, kita search aja di Google Adobe Firefly, nanti kita langsung masuk ke linknya. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, yang pertama itu jangan lupa login terlebih dahulu. Di sini saya sudah login. Nah, bagi kalian yang belum tahu Adobe Firefly itu apa? Nah, jadi Adobe Firefly ini serangkaian alat kecerdasan buatan atau AI yang dirancang untuk membantu kita dalam menghasilkan dan mengedit konten kreatif dengan Firefly. Kita bisa menghasilkan gambar dari deskripsi teks, mengedit gambar, dan bahkan membuat teks kreatif seperti cerita atau deskripsi produk. Nah, di sini aku akan menunjukkan langkah-langkah dasar untuk menggunakan Adobe Firefly. Yang pertama, di sini kalau kita akan membuat teks ke gambar, kita akan bikin deskripsinya tuh di sini. Nah, lalu di sini juga ada beberapa menu. Yang pertama, text to image, generative file. Ini tuh di sini kita bisa mengganti background. Terus ada generate template, vector, generative recolor, ada text effect juga. Nah, mungkin di sini aku hanya akan menggunakan dua ini ya teman-teman. Yang pertama kita masuk ke text image. Nah, di sini kita masukkan deskripsinya. Contohnya kita masukin deskripsi lukisan, pemandangan di pantai, mungkin seperti ini saja, lalu kita generate. Kita tunggu prosesnya. Nah, mungkin bisa kita tambah lagi kalau kita mau tambahin. Kita enter. Nah, ini gambarnya itu akan menghasilkan dari sesuai apa yang kita deskripsikan. Nah, kalau kita deskripsikan lebih detail lagi, maka nanti gambarnya bisa lebih detail lagi. Nah, lalu untuk yang bisa menghapus background tadi, kita generate. Nah, di sini kita mengupload foto yang akan kita hapus backgroundnya.
Sebenarnya ini bukan bisa menghapus background saja, tapi mungkin bisa digunakan yang lainnya. Nah, kita coba foto ini. Nah, kita juga bisa menghapusnya dengan satu-satu ini, tapi karena ini terlalu lama, karena kita sudah tahu tujuan kita untuk mengganti background, jadi kita langsung set background. Ini hapus saja adik kecilnya, lalu kita generate. Nah, nanti di sini akan ada beberapa pilihan background yang sudah dipilihin sama AI Adobe Firefly ini. Memang prosesnya ini agak lama. Nah, kita bisa memilih kita mau gimana. Kita, kalau tidak ada yang cocok, kita juga bisa menambahkan lagi background sampai kita menemukan yang cocok. Kita pilih lagi sampai kita benar-benar menemukan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Memang ini prosesnya agak lama, soalnya dia sepertinya mengambil gambar dari Google. Mungkin ini saja ya, sepertinya sudah lumayan. Daripada yang tadi-tadi, saya memilih yang ini saja, lalu kita keep, kita download. Nah, sudah terdownload. Seperti itu cara menggunakan Adobe Firefly. Kalian mungkin juga bisa mencoba buat membuat vektor, terus membuat template, terus membuat text effect, tapi mungkin saya belum bisa menyampaikannya karena saya sendiri belum mencoba fitur-fitur tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, aku akan mengenalkan kalian ke AI, yaitu smallppt.com. Nah, apa sih smallppt.com ini? Di sini smallppt.com itu merupakan alat untuk mengelola file PPT yang kita bisa memasukkan judul saja. Nanti kita akan langsung dibuatkan PowerPoint-nya. Nah, tapi di small PPT ini bukan hanya bisa membuat PPT secara langsung dan cepat, tapi juga kita bisa meringkas dan kita juga bisa chat dengan AI. Nah, mari kita coba. Pertama, pastinya kita masuk ke browser dulu. Kita search aja small PPT, lalu kita scroll ke bawah sampai menemukan small PPT ini. Nah, klik. Nah, yang pertama, harusnya kalian tuh harus login dulu pastinya ya. Ini aku udah login.
Nah, di sini tuh ada pilihannya. Kalian mau membuat iSlide, iChat, iSummaries, atau Min, iMeetmap, sorry. Nah, eh, ini tampilan untuk iSlide-nya. Lalu ini tampilan AI chat-nya. Nah, ini tuh dia tuh ngambil dari ChatGPT 3,5, 3.5. Jadi, kalau ini kan mungkin kalian udah nggak asing gitu kan. Nah, lalu ini buat AI summarizer-nya. Nah, di sini kita bisa mengupload file dengan bentuk PDF, dokumen, atau TXT. Nah, kita juga bisa mengupload link, terus kita juga bisa mengupload teks untuk uh, yang akan kita ringkas di sini. Nah, yang pertama kita coba buat AI slide-nya dulu. Nah, di sini kita bisa memilih kita mau berapa slide gitu. Nah, di sini pilihannya ada 1 sampai 10, 11 sampai 20. Ini berarti dari 1 sampai 20. Nah, lalu ada 21 sampai 33 slide, tapi kita harus membayar atau kita harus memakai yang premium. Nah, contohnya kita bikin PPT tentang kemajuan. Nah, jadi di sini kita juga bisa langsung menggunakan bahasa Indonesia, tidak harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita search. Nah, ini subbab yang akan dijadikan PPT-nya, kayak bab-babnya gitu. Jadi, ada bab sejarah kemajuan teknologi di Indonesia, ada perkembangan teknologi digital di Indonesia, ada pengaruh teknologi terhadap ekonomi di Indonesia, ada dan yang terakhir ada inovasi teknologi dari Indonesia. Nah, untuk membuat PPT-nya langsung kita generate. Nah, di sini ternyata hanya bisa 1 kali pakai. Nah, ini aku tuh tadi udah nyoba. Nah, ini jadinya, tapi aku hanya memasukkan 10 slide aja. Nah, sebelumnya aku juga kurang tahu ya kalau emang cuma bisa hanya 1 kali gratis tuh aku juga kurang tahu. Nah, ini memang websitenya itu agak-agak lama, jadi kita harus sabar menunggu. Coba kita pakai yang 1 sampai 10. Oh, ternyata ya memang nggak bisa, ternyata harus sekali pakai aja. Nah, aku sudah nunjukin yang ini. Caranya tuh sama aja. Nah, jadi kita tuh nggak perlu mencari materi, kita tinggal masukin judul aja. Nanti kita langsung dibuatin PPT-nya gitu. Nah, tadi aku minta judul keamanan jaringan untuk data pribadi. Nah, ini cuma ada 2 bab karena aku cuma milih 10 slide. Nah, kalau 20 slide itu bisa 4 bab. Nah, ini ada materinya mengapa enskripsi data itu diperlukan. Ya, buat melindungi data pribadi, kepatuhan regulasi, mencegah akses yang tidak sah. Lalu ada teknologi enkripsi yang dapat digunakan itu apa aja sih? Nah, ini terus ada penerapan kayak gini. Ini udah termasuk bagus sih AI-nya.
Nah, soalnya kita udah nggak perlu cari materi lagi. Tapi sayangnya ya itu tadi cuma bisa satu kali pakai aja. Nah, untuk fitur selanjutnya tadi, aku belum pernah nyoba sih, tapi semoga bisa ya. Profile. Nah, tadi aku udah bikin file tentang kemajuan teknologi. Nah, ringkasannya itu ya ini teknologi telah mengalami perkembangan signifikan dengan dampak di bidang komunikasi kesehatan pendidikan dan pekerjaan. Meskipun memberikan banyak manfaat, terdapat tantangan seperti privasi data dan ketergantungan berlebihan. Di masa depan, AI, IoT, dan teknologi blockchain dapat diharapkan membawa perubahan besar. Penting untuk pertimbangan dampak sosial dan etika dalam pembangunan teknologi. Nah, kita di sini ditawarin ini, kita coba pencet salah satunya. Nah, ini tuh 5 poin yang ada di file tersebut. Yaitu teknologi mengalami perkembangan signifikan dalam bidang komunikasi, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Meskipun memberikan manfaat besar, teknologi juga menimbulkan tantangan seperti privasi data dan ketergantungan berlebihan. Nah, ketergantungan berlebihan ini memang benar-benar tantangan sih bagi mahasiswa sekarang. Apalagi adanya AI itu benar-benar membantukan. Nah, gimana sih caranya agar kita tidak ketergantungan berlebihan kepada AI gitu. Padahal tadi itu ini filenya yang aku upload. Nah, menjadi seringkas ini benar-benar ringkas dan ini tuh kayak benar-benar poin-poinnya aja gitu. Nah, untuk AI Minmap ini aku belum paham maksudnya bagaimana. Mungkin kalian bisa cari tahu sendiri gitu. Nah, pokoknya ini tuh kita bisa masukin min map-nya itu sesuai kayak gini. Dibuat kayak gini nanti kita tinggal ganti-gantiinnya aja gitu. Nah, eh aku agak kurang rekomendasikan sih ke kalian. Ya meskipun AI-nya bagus, tapi itu sayangnya ini tuh nggak bisa itu, nggak bisa, nggak bisa buat berkelanjutan gitu untuk isolate nih. Kalian jadi harus yang ketiga ini aku mau kasih tahu kalian tentang AI yang bisa ngebantu skripsian. Apa ya? Ya, itu adalah Som iChat. Apa sih Som iChat itu? Nah, Som iChat adalah layanan asisten virtual berbasis AI yang selalu siap membantu kalian menyelesaikan tugas dan bisa membantu kalian menyelesaikan skripsi juga loh. Nah, di sini di SomAI ini kita bisa meminta judul, parafrase, penjelasan, dan bahkan kita bisa curhat sama SomAI ini. Buat yang gak punya pasangan atau temennya sibuk sendiri gitu kita bisa curhat pakai SomAI ini. Gimana caranya? Yang pertama pastinya kita buka browser dulu. Nah, kita ketikkan SomAI chat aja. Nah, dari deskripsinya aja adalah udah skripsian santai dibantu AI.
Nah, ini SomAI adalah layanan chatbot yang didukung AI yang bisa membantu skripsian atau mahasiswa lain dalam berbagai hal. Nah, ini tampilannya. Nah, tapi sayangnya di SomAI ini kita hanya dibatasi 20 kuota chat untuk paket gratis. Ini sisa 19 karena tadi aku udah nyoba tadi pagi. Nah, di sini aja udah gaul banget gitu bahasanya, ada yang bisa berbantu sobat nih. Terus ini buat curhat, ini tuh tulisannya gimana cara ngadepin dosen pembimbing yang galak dan susah ditemui. Ini nggak bisa kelihatan karena ada tertutup. Bentar. Nah, ini kita juga bisa ngebuatin, minta tolong buatin latar belakang buat artikel atau skripsi kita nantinya. Langsung aja kita coba. Skripsi. Contohnya kemajuan teknologi aja ya, karena sekarang lagi perkembangan teknologi itu lagi benar-benar pesat gitu. Nah, ini kita udah dibikinin 5 judul dan kita tinggal pilih gitu. Udah ada deskripsinya juga. Yang pertama, memanfaatkan teknologi blockchain dalam sistem keamanan data perbankan. Nah, ini juga dijelasin juga. Nanti kita tuh bakal ngebahas apa sih gitu. Nah, deskripsi akan membahas penerapan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan data di industri perbankan. Nah, ini dalam peningkatan perkantoran. Implementasi Internet of Things atau IoT, terus analisis sentimen menggunakan artificial ini, penerapan teknologi augmented reality dalam pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, studi kasus tentang penggunaan teknologi big data dalam analisis bisnis perusahaan e-commerce. Nah, kan tadi dia bilang dia bisa ngebuatin latar belakang ya. Coba kita minta buatin latar belakang buat di judul nomor 5 ini. Karena aku tertarik di judul nomor 5 ini. Latar belakangnya, coba kita tanya apa aja sih yang perlu diteliti kalau kita mengambil judul ini. Nah, di sini
Mungkin kita tinggal nyusun aja gitu. Udah dibuatin semua sama AI gitu. Dari apa judul, dari latar belakang, terus kita udah tahu apa sih yang harus kita teliti kalau kita ngambil judul ini gitu. Ini itu benar-benar membantu buat mahasiswa tugas akhir. Nah, ini sekian penjelasan somai dari aku. Nah, yang keempat, ini aku mau ngejelasin tentang AI yang bisa bikin PPT lagi. Nah, jadi yang pertama kita buka browser. Nah, namanya yaitu Prezi.com. Nah, Prezi.com ini platform yang digunakan untuk membuat presentasi visual yang dinamis dan interaktif. Nah, di Prezi ini kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman kita. Atau kalau ada kerja kelompok itu, kita bisa menggunakan Prezi ini. Jadi kita tuh nggak perlu datang lagi ke tempat buat kerja kelompok. Kita bisa kerjain langsung lewat Prezi. Nah, ini. Nah, yang pastinya kita yang yang pastinya kita harus login dahulu. Ini kita juga bisa membuat video atau membuat video menjadi presentasi dan kita juga bisa membuat grafik di sini. Nah, caranya kita bisa ini convert ke PPT, export gitu. Tapi di sini aku mau ngasih tahu kalian tentang membuat PPT-nya aja. Kita tunggu loadingnya. Kita coba pakai bahasa Indonesia dulu. Kita continue. Di sini kita nggak bisa memilih kita mau berapa slide. Soalnya aku lihat tadi nggak ada pilihannya. Jadi ini tuh pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kita masukin bahasa Indonesia nanti otomatis AI-nya itu translate sendiri gitu ke bahasa Inggris. Tapi aku tidak berekspektasi kalau PPT-nya menjadi seperti ini. Oh, begini nih. Jadi ini tuh bahasa Inggris teman-teman. Jadi kita tuh nggak bisa. Kayaknya kita nggak bisa kalau pakai bahasa Indonesia. Jadi kita pilih background. Oh, ini template-nya. Sudah bisa diklik off. Oh, oh jadi seperti ini. Kalau terus Indonesia, Indonesia
Technological evaluation has been shaped by a blend of historical advancement, current infrastructure, and government support. Nah, ini sejarah-sejarah teknologi di Indonesia. Telekomunikasi revolution. Di Indonesia tuh juga ada telekomunikasi revolution. Ini. Coba kita ubah backgroundnya. Oh, ini. Ini tuh bukan PPT slide berarti teman-teman. Kita coba. Oh, nah jadi seperti ini. Tapi aku kurang rekomendasi ya teman-teman. Karena ini tuh agak ribet gitu. Lebih gampangan yang tadi sih. Jadi sekian buat Freddy. Aku akan ngasih tahu kalian tentang aplikasi yang bisa membantu kita untuk mencari informasi dari berbagai jurnal. Nah, yaitu aplikasinya Consensus.app. Nah, di sini tuh fungsinya itu kita bisa mencari terhadap berbagai topik dengan pendapat dan sudut pandang yang berbeda-beda tentang topik tertentu. Nah, seumpama nih, kita kan lagi penelitian. Kita bisa tanya ke konsensus buat mendapatkan informasi tentang penelitian yang lagi kita jalani. Nah, di konsensus ini kita berdasarkan jurnal-jurnal dari internasional. Nah, ini. Nah, yang pertama pastinya kita harus login terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita pakai sintesis itu bisa, tapi harus berbayar. Pakai Copilot, kalau kita mau menghubungkan ke Copilot nih, ini juga berbayar. Nah, kita masukin topik kita. Nah, coba kita masukin. Nah, di sini tuh harus menggunakan bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia tuh belum bisa. Nah, kalau kita bingung, kita belum terlalu mahir bahasa Inggris, kita bisa menggunakan translate web. Ini dari Monica AI. Nah, jadi ini tuh jawabannya, terus ini tuh kayak kutipan jurnalnya gitu. Nah, ini kan how do advancements in technology affect the economy. Apa sih dampak teknologi buat ekonomi? Nah, di Amerika, saling teknologi independence in the American economy. Saling ketergantungan teknologi dalam perekonomian Amerika. Perubahan teknologi telah menjadi variabel penting dalam memperhitungkan pertumbuhan jangka panjang perekonomian Amerika dan kemakmuran yang dihasilkan saat ini. Nah, bagaimana? How technology advance influence business, research, and marketing strategi. Bagaimana kemajuan teknologi mempengaruhi riset bisnis dan strategi pemasaran. Nah, ini jawabannya
technology, advance in machines, research and marketing led to major changes in the topic studied, and it raised the importance of service and relationship in the economy. Kemajuan teknologi dalam riset bisnis dan pemasaran menyebabkan perubahan besar dalam topik yang dipelajari. Nah, ini dari jurnal. Kalau kita mau melihat jurnalnya, kita tinggal klik ini. Nah, kalau kita ingin melihat jurnalnya itu tidak bisa karena harus berbayar. Nah, ini kata kuncinya. Lalu ini ada abstraknya. Nah, hanya bisa menampilkan kata kunci dan abstrak saja. Kalau mau jurnal yang lengkap itu harus mau upgrade ke premium. Ini judul jurnalnya, Quality Indicator. Jadi ini judulnya. Jadi kita juga bisa nge-save, mengutip, dan membagikan. Ini ada tujuan, ada temuan. Ini sangat membantu buat kalian yang lagi penelitian, bisa mengutip jurnal dari jurnal yang udah internasional gitu. Kalau kita masukin bahasa Indonesia, nanti tuh tetap disuruh. Nah, kalau kita masukin bahasa Indonesia, nanti hasilnya tuh tetap pakai bahasa Inggris gitu. Uh, ini hasilnya tetap menggunakan bahasa Inggris. Kita ini ada 2000 yang nge-share, ada 226 yang mengutip. Nah, untuk konsensus.app seperti ini aja, kalian bisa mencari di Instagram atau di mana buat fungsi yang lebih lanjutnya. Nah, selanjutnya aku akan ngasih tahu kalian AI yang kita hanya masukin teks dan script. Nanti kita bisa bikin audionya. Bahkan bisa bikin videonya juga. Kita coba sekarang. Namanya adalah Stevo AI. Nah, tampilan dashboardnya itu seperti ini. Di sini kita bisa bikin text to Gen AI video, tapi ini kita harus premium. Terus text to animation, text to video, face to video. Ini face to video itu kita juga perlu upgrade ke premium. Terus ada talking head video, ada book to video, book to animation,
patch URL to video, patch URL to animation. Nah, jadi kita tuh kalau di blog dan di page ini tuh kita harus masukin link yang mau kita bikin buat video atau animasinya. Nah, ini juga ada yang mau coming soon, yaitu clip to video dan PowerPoint to video. Wow. Nah, ini aku udah nyoba beberapa. Nah, caranya itu kalian tinggal ketik skripnya di sini. Nah, nanti setelah ngetik skrip, nanti kita bisa milih tema. Nah, ini. Nah, di sini tuh aku udah ngetik skripnya kan. Ini. Nah, di sini kita bisa pilih animation video atau live video. Coba kita pilih animation video. Nah, terus setelah itu kita next. Nah, setelah di next ini, kita mau pilih template yang mana, yang horizontal, square, atau vertikal. Kayaknya lebih enak ke square deh. Nah, kalau kita pilih scriptnya tadi animasi, nanti tuh keluarnya tuh animasi-animasi kayak gini. Nah, tapi kalau kita pilih scriptnya tadi flex video, nah kita bisa pilih mau yang mix ini Elite, mix 1, mix 2, Elite, Premium. Nah, ini tapi karena aku nggak terlalu butuh, jadi mending kita pakai yang gratis saja. Kita next. Nah, kalau live video itu nanti kayak gini. Nggak, nggak ada animasi-animasinya. Jadi kayak video berjalan gitu. Nah, kan aku buat dongeng gitu kan. Skripku tadi tuh isinya kan dongeng. Nah, kita coba bikin yang ini memang template-nya tuh cuma sedikit yang ini. Oh, ternyata kalau di sini tuh nggak ada masukin suara. Jadi nanti tuh di bawahnya cuma ada skrip yang kita masukin tadi dan background musik aja. Bisa ternyata coba kita. Gede banget. Oh, ini nih.
kita atur musiknya jangan keras-keras. Nanti suaranya itu kedengeran pelan. Nah, mungkin gambarnya itu sebenarnya bisa diganti, tapi aku kurang tahu di mana gambarnya bisa diganti. Oh, bisa diganti tapi tuh kita harus bayar. Kita kalau itu harus update ke premium dulu. Nah, ini aku tadi coba bikin yang animasi gitu kan. Nah, di sini tuh harus pakai bahasa Inggris ya. Kita nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Coba kita masukin script yang bahasa Indonesia. Ternyata bisa guys. Mungkin karena scene 1 sama scene 2-nya pakai bahasa Inggris, jadi scene 3-nya tuh bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, untuk yang ini, yang lainnya itu nanti kalian bisa coba sendiri ya. Terakhir, aku mau ngasih tahu kalian, AI ini tuh cocok banget buat kalian yang suka desain, yang suka bikin konten, apalagi yang punya bisnis gitu, itu cocok banget karena di sini tuh kita bisa bikin logo, bisa bikin video. Nah, jadi nama AI-nya itu Designs.ai. Uh, Design.ai Design.ai ini merupakan platform yang menyediakan berbagai alat untuk desain grafis yang berbasis AI. Nah, ini tuh bisa pembuatan logo, pembuatan desain, pembuatan video, dan video lain-lain yang memanfaatkan teknologi AI eh, untuk pengguna membuat konten visual dengan cepat dan efisien. Nah, desain AI ini bisa membantu kalian yang nggak memiliki latar desain grafis gitu buat menciptakan materi atau desain yang dengan kualitas yang tinggi. Nah, yang pertama kita search dulu desain AI. Nah, ini di tampilan dashboardnya. Nah, yang pertama itu kita harus login. Nah, di sini tuh kita ada buat kita bisa chat dengan AI, bisa menggambar AI, face wrapper ini tuh untuk pertukaran wajah kami, terus kita bisa mengubah teks menjadi visual, bisa juga bikin konten gitu. Terus bisa buat konten video, bisa bikin logo yang tadi aku bilang buat kalian yang nggak punya basic desain grafis tapi kalian punya usaha coffee shop atau usaha apapun lah. Nah, tapi kalian tuh kayak daripada kalian beli logo kalau ada AI-nya itu sayang uangnya gitu.
Nah, terus ini ada image to text, terus ada design maker, terus ada speech maker. Ini yang terbaru kayaknya. Nah, aku udah nyoba. Kita coba bikin logo. Lalu kita masukin usaha, nama produk atau apa yang akan kita bikin jadi logo gitu. Umpama kita bikin, kita pilih industrinya tuh apa. Sini banyak banget kategorinya. Karena ini cafe, jadi kita ketik cafe aja biar nggak nge terlalu banyak-banyak. Terus kita pilih icon, nama atau inisial gitu. Kalian pengen yang mana nanti pilih aja. Terus pengen bikin. Terus next. Terus kita harus punya slogan. Tapi ini opsional sih, kalau kalian nggak ngisi juga nggak apa-apa. Coba kita isi. Next. Nah, kita disuruh pilih mana yang menurut kita bagus. Hmm. Kita pilih random aja deh. Nah, next. Pilih yang klasik. Nah, kita tinggal pilih kita mau logo yang mana. Maksudnya icon yang mana mau. Kita next. Di sini emang codingnya tuh agak lama. Padahal jaringannya tuh udah bagus. Nah, ini hasil dari yang kita pilih tadi. Lumayan bagus sih ini. Cuma mungkin ini terlalu pasaran gitu. Namanya juga template ya, jadi ya gimana gitu.
Kita disuruh milih lagi 5 gambar. Kalau pilih 4 aja bisa nggak ya? Oh bisa. Ini emang loadingnya tuh lama banget. Kita harus sabar. Ini udah tinggal prosesnya aja sih. Mungkin ya 4 tadi tuh yang masih di itu. Udah nggak ada di sini lagi sepertinya. Nah, pokok tadi itu kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kalian bisa coba AI-nya. Ini tuh kayaknya sama-sama ChatGPT, sama seperti ChatGPT. Nah, jadi seperti ini. Ini berdasarkan Claude 3,5. Jadi bukan dari ChatGPT. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.